Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Umi doakan semoga anak-anak Umi dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, dimurahkan Allah rezekinya dan dijauhkan dari segala macam penyakit wabah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlakul karimah. Apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, pengertian dari akhlakul karimah. Kedua, dasar akhlakul karimah. Ketiga, pembagian akhlakul karimah. Keempat, faktor-faktor yang membentuk akhlakul karimah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu pengertian atau definisi dari akhlak. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan linguistik atau secara bahasa, dan yang kedua adalah pendekatan terminologik atau secara istilah. Jadi secara bahasa, kata akhlak yang sudah diindonesiakan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata akhlaqo yukhliqu ikhlaqon, yang artinya perangai, tingkah laku, kepribadian, budi pekerti, dan lain-lain. Ada pula yang mengatakan bahwa akhlak merupakan jamak dari mufrad khulukun, yang artinya sama, perangai juga. Adapun definisi akhlak menurut pendekatan terminologik atau secara istilah seperti yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pemikiran, serta akhlak menurut Anies Mata adalah nilai dan pemikiran yang menjadi sikap yang mengakar dalam jiwa manusia, kemudian tampak dalam bentuk perilaku perbuatan yang bersifat tetap, alamiah, natural, tidak dibuat-buat, serta refleks. Nah, jadi anak Umi, dari dua pendapat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya akhlak merupakan sifat, perangai, perilaku baik dan buruk yang kemudian melahirkan perbuatan yang menjadi kebiasaan yang tidak memerlukan pertimbangan dalam melakukannya. Contohnya apa? Contohnya seperti kita salim kedua orang tua kita sebelum pergi ke sekolah, salim umi, salim mu'alim ketika bertemu di luar kelas. Dan ini merupakan perbuatan kebiasaan yang tidak memerlukan pemikiran lagi dalam melakukannya. Gimana? Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu dasar mengapa kita perlu mempelajari akhlakul karimah. Di pembahasan kedua ini, Umi akan menyampaikan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis mengapa penting kita memiliki akhlakul karimah. Pertama, dalil dari Al-Quran, yaitu kalamullah, Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasannya di sini ada pengangkatan derajat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi Nabi, menjadi pedoman kita dalam berakhlak di bumi ini. Ya, jadi sudah ada dalilnya bahwa memang kita harus memiliki akhlak. Dan dari mana kita melihat akhlak tersebut? Kita dapat melihat akhlakul karimah dari sosok
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tertulis dalam Al-Quran kalamullah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam budi pekerti yang agung. Nah, ya, yang agung, sebuah penghormatan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman hidup kita ya dalam berakhlak. Kemudian ada pula hadis riwayat Ahmad yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi dari sini kita juga bisa tahu kalau sengaja Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia, baik itu manusia yang terdahulu ataupun manusia yang sekarang. Kemudian ada pula firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan hadis Nabi sebelumnya, di mana Allah memang mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan Allah juga mengutus Rasulullah untuk rahmat bagi seluruh alam. Artinya, akhlakul karimah merupakan salah satu alasan kita untuk melindungi bumi ini, untuk menjaga alam semesta ini. Contohnya seperti kita dilarang untuk menebang pohon sembarangan di hutan ya, karena menebang pohon sembarangan di hutan merupakan akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang keji ya. Kenapa? Karena imbasnya bagi seluruh alam. Ketika ada orang yang menebang pohon sembarangan, ada orang yang membakar hutan, akibatnya ke seluruh alam. Makanya satu perbuatan yang tidak baik akan menimbulkan perkara yang sangat merugikan bagi seluruh alam. Oleh karena itu kita memang harus memiliki akhlakul karimah. Oke, paham ya anak Umi sampai di sini? Oke, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian akhlak. Di sini Umi akan membagi akhlak, ada yang berdasarkan sifatnya dan akhlak berdasarkan objek. Akhlak berdasarkan sifat terbagi dua. Ada akhlak mazmumah atau akhlak yang keji, dan yang kedua ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah atau akhlak keji akan dibagi dua lagi, karena akhlak keji juga dikatakan dengan maksiat. Jadi di sini ada dua bagian lagi, ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Maksiat lahir contohnya maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan. Apa itu maksiat mata? Maksiat mata adalah ketika kita melihat hal yang tidak pantas kita lihat, ketika kita melihat aurat orang lain, baik itu dari video, gambar, atau semacamnya. Nah, maksiat telinga gimana Umi? Maksiat telinga ketika kita mendengar hal yang tidak pantas, hal yang tidak penting kita dengar, kata-kata dari orang lain yang tidak pantas kita dengar, itu termasuk maksiat telinga. Ada orang yang sedang fitnah, kita dengarkan orang itu. Ketika ada orang gibah, kita mendengarkannya, maka ini termasuk maksiat telinga. Maksiat tangan seperti mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izinnya, dan membuat orang lain kesakitan. Ini termasuk maksiat ya.
Jadi harus dijaga tangannya, telinga, mata, sama lisan. Maksiat lisan gimana Umi? Maksiat lisan ketika kita berkata-kata yang tidak pantas, kita berkata-kata yang gak bermanfaat sama sekali, seperti berkata-kata kotor, ghibah, fitnah, mencela orang lain, merendahkan orang lain, membuat orang lain sakit hati. Nah, ini termasuk maksiat lisan, ya. Kemudian ada pula maksiat batin. Tadi udah maksiat lahir, ada pula maksiat batin. Apa aja maksiat-maksiat batin? Maksiat batin seperti takabur, menyombongkan diri, syirik, menduakan Allah, iri hati, suatu sikap yang tidak menginginkan kenikmatan dan kebahagiaan pada orang lain. Iri hati ini akan menjerumuskan kita pada perbuatan yang serakah, egois, dan tamak. Kemudian ada amarah, suatu perbuatan yang sama sekali tidak menyenangkan untuk orang lain, merupakan perbuatan setan juga. Dan yang terakhir ada nifak atau munafik. Itu orangnya, perbuatannya namanya nifak, orangnya disebut munafik. Gimana itu? Jadi orang munafik dapat dilihat dari perbuatannya. Ketika ia berbicara, ia berbohong. Ketika ia berjanji, tidak ditepati. Ketika ia diberi kepercayaan, dia ingkar. Jadi nifak, iri hati, marah, syirik, dan takabur merupakan contoh dari maksiat batin. Adapun akhlak mahmudah seperti sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sabar, qanaah, menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, dan tawadu, merendahkan diri atau rendah diri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang akhlak berdasarkan objeknya. Apa aja? Jadi di sini ada 3, yaitu akhlak kita manusia kepada Allah, akhlak sesama manusia, akhlak kita kepada alam. Nah, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah seperti mentauhidkan Allah. Artinya kita tidak boleh berbuat syirik, benar-benar menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Seperti syahadat yang sering kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian contoh dari mentauhidkan Allah bagaimana Umi? Ya tadi, kita tidak boleh berbuat syirik. Bisa juga dari perkataan kita menjadi syirik. Misalnya, oh, untung ada si ini, atau enggak aku bisa kayak gini. Untung ada si ini, atau enggak aku bisa jatuh. Nah, itu semua kalimat yang untung ada ini, nah, itu bisa mendekati syirik. Karena kita sudah mulai percaya, karena dialah kita tidak jatuh. Padahal sesungguhnya atas izin Allah lah kita tidak jatuh, atas izin Allah lah kita selamat, atas izin Allah lah kita masih sehat. Itulah salah satu akhlak terpuji, salah satu akhlak kita kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian ada beribadah kepada Allah. Beribadah seperti sholat, zakat yang kita kerjakan. Nah, semua ibadah yang kita kerjakan harus karena Allah. Jangan karena untuk dipuji orang lain. Kita sholat, Mi, Ana udah sholat 6 rakaat. Boleh sih, boleh. Tapi sholatlah karena Allah ya, bukan untuk dipuji. Kemudian ada berdoa.
Berdoa, mintalah kepada Allah. Karena Allah senang kalau kita minta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Berzikir, zikrullah, di mana aja kita berada kita tetap mengingat Allah. Kecuali di tempat seperti kamar mandi ya, gak boleh. Kemudian bertakwa kepada Allah, kita mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apapun perintah Allah kita kerjakan dan berusaha meninggalkan semua larangannya. Kemudian bertawakal, sama seperti tadi ya, bertawakal yaitu menerima apapun yang telah diberi Allah. Jangan lagi diungkit-ungkit, kenapa sih aku seperti ini, gitu. Gak boleh ya. Ini termasuk akhlak kita kepada Allah. Jadi harus kita jaga dengan baik-baik. Dan yang terakhir adalah bersabar. Bersabar artinya bukan hanya diam. Bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, bersabar dalam menjalankan atau melakukan perintah Allah, dan bersabar saat menerima cobaan dan ujian dari Allah. Oh iya, satu lagi adalah bersyukur. Apapun yang diberi, apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, kita harus mensyukurinya. Alhamdulillah, ilmu yang kita dapat hari ini, kesehatan yang kita dapat hari ini, selalu kita syukuri. Oke ya. Kemudian akhlak sesama manusia, menghormati perasaan sesama manusia. Jangan menyakiti sesama, apalagi sesama muslim. Karena kita harus mencintai saudara kita sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ketika teman kita sakit, jatuh, jangan ditertawakan, ditolong ya. Bila perlu diobati sakitnya. Kemudian memberi salam dan menjawab salam dengan senyuman, dengan wajah yang manis. Gitu. Karena kalau dengan wajah yang masam sudah sangat terlihat ketidakikhlasannya. Makanya dengan wajah yang manis, dengan hati yang tulus, salam kedua orang tuanya sebelum pergi ke sekolah, salam umi dan mualimnya di luar kelas. Berikutnya, pandai-pandai berterima kasih. Jadi sesama manusia kita juga harus pandai-pandai berterima kasih, baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Ketika kita diberi sesuatu, ilmu sedikit aja ataupun satu barang yang berharga ataupun makanan, tetap kita harus bisa berterima kasih kepada orang itu. Makasih Umi, makasih Mualim, makasih Ma, makasih Pa, makasih Kak. Jadi ringankan lisan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada orang, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal. Kemudian memenuhi janji. Ingat tadi, orang yang tidak memenuhi janji disebut orang yang munafik. Jadi kita sesama manusia, jika sudah berjanji harus kita penuhi janjinya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mencela, tidak boleh merendahkan orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Jadi jangan pernah memandang rendah orang lain, karena bisa menyakiti hati dan perasaannya. Perbuatan ini merupakan perbuatan tercela juga. Jadi jangan kita buat. Jangan mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Ketika kita mencari kesalahan orang lain, itu tadi kita bisa berbuat perbuatan yang keji, seperti menyakiti perasaannya, jadi mengejeknya, jadi merendahkannya. Kita jadi berpikir, oh dia cuma seperti ini, gitu kan. Nah, jadi berusaha sebaik mungkin untuk tidak melihat kekurangan orang lain atau tidak mencari kekurangan orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain. Karena diri kita sendiri juga punya kelemahan.
Oke, kemudian akhlak kita kepada alam. Seperti yang sebelumnya Umi sampaikan, kalau Allah mengutus Rasul, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sementara Rasul juga mengungkapkan hal yang sama. Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya akhlak memang untuk melindungi alam di muka bumi ini, melindungi alam semesta. Sama seperti tadi, gak boleh menebang pohon sembarangan, gak boleh membakar hutan sembarangan, tidak boleh berburu liar, karena akibatnya akan mengakibatkan kerusakan pada seluruh alam, baik itu manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Akan berakibat yang sangat fatal ya. Kemudian kita juga perlu menjaga sikap kita, akhlak kita kepada lingkungan di sekitar kita, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau ketika kita melihat sampah di jalan, kita kutip. Ketika kita melihat sendal-sendal yang berserakan, kita rapikan. Seperti yang telah kita buat di sekolah kita ya, merapikan sandal, termasuk akhlak juga kepada alam. Karena Allah Maha Indah dan Allah senang dengan keindahan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Apa aja faktornya? Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal yang asalnya dari dalam diri kita sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita. Apa aja faktor internal? Faktor internal seperti naluri. Pakar psikologi menerangkan berbagai naluri yang dapat mendorong perilaku manusia. Antaranya ialah naluri ingin tidur, naluri istirahat ya, naluri berpasangan, naluri menuntut ilmu, naluri beribadah, naluri bekerja keras. Nah, jadi yang dikatakan naluri ini adalah suatu tindakan yang dapat membuat kita merasa puas. Naluri ini ada pada setiap orang. Kemudian faktor yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang sering diulang. Jadi untuk membentuk akhlak kita yang baik, kita perlu pembiasaan diri, melakukan kebiasaan yang baik pula. Kemudian ada faktor keturunan. Nah, ini memang sudah dari gen, ada dari orang tua, dan ada pula yang dari nenek atau kakeknya. Ini adalah salah satu faktor internal ya. Faktor berikutnya adalah keinginan atau kemauan yang kuat. Dalam Islam kita menyebutnya niat. Jadi, agar kita memiliki dan bisa membiasakan diri untuk berakhlak baik, kita butuh niat pertama kali. Jadi kita harus memasang niat dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, niat untuk menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Karena niat adalah salah satu faktor untuk pembentukan akhlak yang baik. Kemudian ada hati nurani. Nah, hati nurani merupakan salah satu faktor pembentukan akhlakul karimah. Kenapa? Karena orang yang sering mendengar hati nuraninya sendiri, dia akan mengikuti kebenaran-kebenaran, dia akan mengikuti kebaikan yang menurut hatinya baik, dia akan ikutin. Yang menurut hatinya buruk, dia akan tinggalkan. Nah, maka dengarlah hati nurani kita ya. Berikutnya adalah faktor eksternal. Apa aja? Pertama, lingkungan. Kedua, keluarga. Ketiga, lingkungan sekolah. Keempat, masyarakat. Lingkungan pertama yang dimaksud ini adalah pergaulan. Pergaulan teman dekat kamu. Kenapa? Karena teman yang berakhlak buruk akan menularkan akhlak buruknya kepada kita. Teman yang berakhlak baik akan menularkan kebaikan
atau akhlak yang baik pula kepada kita. Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah faktor dari keluarga. Keluarga yang mendidik anaknya dengan baik, maka akan menciptakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berakhlakul karimah. Kemudian sekolah, lingkungan sekolah, sekolah yang memberi pendidikan akhlak, sekolah yang mengajarkan dan membiasakan akhlak yang baik akan membentuk akhlak kita juga. Kemudian lingkungan masyarakat, nah ikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Karena norma yang ada di masyarakat juga akan membentuk sikap, akan membentuk perilaku kita di masyarakat dan membentuk akhlak kita ya. Intinya akhlak yang baik perlu kita miliki. Nah, gimana kita bisa membentuk akhlak yang baik? Seperti yang Umi sampaikan tadi, ada pembiasaan diri, niat, keinginan, itu dari diri kita. Dari luar kita bisa menjaganya dari lingkungan ya. Jadi, jangan takut untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Emang bisa, Mi? Bisa. Kenapa? Because behavior can be controlled. Karena perilaku bisa kita kontrol. Apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, kita bisa mengontrol perilaku kita. Menahan diri kita dari amarah. Kita bisa menentukan mana baik dan mana buruk dari hati nurani kita. Oleh karena itu, butuh niat dan butuh dibiasakan. Oke, semoga ilmu yang Umi sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Umi semuanya, bisa membuka hati dan pikiran kita untuk menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah, dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sampai sini materi dari Umi. Bila ada kata-kata yang salah, Umi mohon maaf dan Umi mohon ampun kepada Allah. Hayya naktam darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.